Halo Drakor Mania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya, Jujun Junaidi. Kembali saya akan merangkum sebuah drama romantis berjudul Bisnis Proposal episode yang terakhir. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, cek linknya di deskripsi ya. Di episode sebelumnya, Shinhari dan Taemo akhirnya bertemu dan memedukasi malam itu. Namun di pagi harinya, Shinhari masih malu-malu kepada Taemo. Sementara itu, Yunseo nampak sedang bersedih memikirkan hubungannya dengan Sunghun yang ternyata tidak direstui oleh ayahnya seperti apa yang dikatakan ayahnya pada saat makan malam itu. Karena tidak lama kemudian, ayahnya justru menghubungi Sunghun dan mengatakan agar Sunghun memutuskan hubungannya dengan Yunseo. Tentu saja Yunseo sangat terpukul dengan kepura-puraan sikap ayahnya itu. Dan untuk meredakan kesedihannya, Yunseo mengajak Sunghun main ke rumah Shinhari. 차려주신대요. 하리 씨 부모님이요? 매년 생일 때마다 두 분이서 꼭 영서 씨 괜찮아요? 뭐가요? 아이고 미안해요. 나 때문에 괜한 일 겪게 해서. Di sisi lain, Taemo nampak mengantar Shinhari pulang ke rumahnya dan saat di depan rumahnya, mereka langsung kepergok oleh emaknya Shinhari yang baru pulang dari pasar. 별일 없었잖아요. 믿어요. 진짜 보내기 싫다. 나 잠깐만. 어머니, 소용없게 말로 해 말로. 뭐야 네가 지금 Kemarahan emaknya Shinhari adalah karena Shinhari sudah membohonginya selama ini. Sedangkan bagi ayah Shinhari, hubungan anaknya dengan Taemo ini sulit untuk diterima karena Shinhari hanyalah pegawai biasa dan dari keluarga biasa juga. Sedangkan Taemo adalah seorang presdir dengan segudang prestasi. Apalagi keluarga Taemo belum tentu bisa menerima Shinhari. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Namun bagi Taemo, semuanya sangat sederhana karena dia jatuh cinta kepada Shinhari saat pandangan pertamanya. Dan di matanya, Shinhari adalah wanita tercantik. Shinhari jugalah wanita pertama yang membuatnya bisa tersenyum dan merasa senang saat bertemu. 직원의 만남이라. 저희 측 허락은 제가 책임지고 받아오겠습니다. 없습니다. Karena suasananya menjadi sangat kaku, Yunseo mengajak mereka untuk makan bersama karena kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di sela-sela makan, Yunseo juga mengajak mereka untuk meminum champagne yang sudah dia bawa. Sedangkan Taemo nampak terus memperhatikan ayahnya Shinhari yang kelihatannya masih belum ikhlas melepas Shinhari. Sehingga saat ayah Shinhari keluar, Taemo mengikutinya. 제 생일 축하주로 딱 한 잔씩만 어때요? 내 술 한 잔 받게. 아, 예. 술 고래거든. 하리 씨 어머님이요. 마음에 쏙 들어하시는 것 같은데 말 좀 걸어보시죠. 지금? Sebenarnya ayah Shinhari tidak marah atau bersedih. Beliau hanya tidak menyangka Shinhari yang sejak kecil selalu menahan diri mengembangkan bakatnya karena melihat keadaan ekonomi ayahnya yang pas-pasan, ternyata akan bertemu dengan pria hebat seperti Taemo. Sehingga dia merasa khawatir Shinhari akan terluka hatinya karena memiliki orang tua yang miskin. Taemo sangat memahami kekhawatiran ayah Shinhari itu. Dan Taemo hanya bisa berjanji dia akan selalu melindungi Shinhari dengan seluruh kemampuannya dan akan selalu ada untuknya. 상처 안 받고? 하면 거짓말일 것 같습니다. 하리 씨 곁에서 어떻게든 제 온 힘을 다했지. 저희 믿어주시고. Keesokan harinya, Shinhari tiba di kantor bersama dengan temannya. Ketika di lift, mereka harus berpapasan dengan Taemo saat akan masuk lift. Dan tiba-tiba Taemo malah mempersilahkan Shinhari dan temannya untuk masuk ke dalam lift yang sama. Jadinya ya serba salah deh. 쭉 진행했던 팀이 끝까지 마무리하는 게 좋을 것 같으니까. 안 내리고 뭐해, 차 실장? 예? 사장님, 저 10층은 그래서 걸어 올라가려고 내린 겁니다. 아니 나 꾸준히 운동하는
테니까. Selanjutnya, Shinhari juga nampak berbicara dengan Minwoo di kantornya yang ternyata Minwoo sudah putus dengan Yura. Minwoo juga menyampaikan permintaan maaf Yura kepada Shinhari sebelum kepergiannya ke Italia dan akan bekerja di sana. Pada intinya, Minwoo berharap pertemanannya dengan Shinhari tidak putus begitu saja. 예전부터 내 버킷리스트인 거. 알지. 너 학교 다닐 때부터 이 예전처럼 편한 친구로 돌아갈 수 있어. 좀 걸리지 않을까? 즐겨 마시니까 너 따라서 나도 네가 내 취향이 아니고 나도 그래. 그때 다시 보자. Di sisi lain, Yonseo nampak mendatangi ayahnya. Setelah mengetahui ternyata ayahnya tidak pernah merestui hubungannya dengan Sung-hoon, Yonseo berniat menyampaikan pengunduran dirinya di perusahaan ayahnya karena Yonseo menduga ayahnya tidak pernah memperlakukannya seperti seorang anak, namun lebih karena harta. Yonseo membulatkan tekad akan memulai usahanya dengan kemampuannya sendiri tanpa embel-embel nama ayahnya. 사랑하는 남자도 찢어놓으려고 하고. 내가 너한테 해준 게 왜 없어? 네가 이 애비 타이틀 없이 너 혼자 평생 따라다니던 아빠 타이틀 없이 키워주신 건 진심으로 감사합니다. Sesampainya di rumah, Yonseo langsung memberitahu Sung-hoon tentang pengunduran dirinya dari perusahaan ayahnya dan bermaksud memulai usaha baru yang tentunya memerlukan modal yang sangat besar. Tapi tiba-tiba Sung-hoon kemudian memperlihatkan rekeningnya kepada Yonseo dan dia bersedia menjadi pemodal pertama di perusahaan barunya nanti. 이제 백수 됐는데 앞으로 뭐 하려고요? 언젠가 참신한 아이디어 하나로 승부 보는 내 회사 이번에 퇴직금 정산받은 거랑 대출. 회장님이 제 앞으로 아니에요. 내가 영석 씨 회사 첫 번째 투자자가 될게. 원래 남녀 사이에 돈 거래하는 거 아니에요. 공짜로 주는 거 제대로 써와요. 그거 보고 괜찮으면 그때 전에 정말요. Kembali lagi ke Shinhari saat sedang bekerja di kantor, tiba-tiba didatangi oleh Taemo yang berpura-pura mau mengecek pekerjaan produk barunya. Namun saat Shinhari mendengar Yejin akan masuk ke ruangannya, gelagapan Shinhari membawa Taemo ke ruang lain untuk sembunyi. Nampaknya Shinhari masih parno jika kepergok berduaan saja dengan Taemo di kantor. 네, 신사님이요. 근무 시간에 이렇게 단둘이 붙어 있는 거 자체가 이상하거든요. 신사님 막. 아이씨. Namun Taemo malah semakin sengaja memperlihatkan kerinduannya kepada Shinhari saat di kantor. Dan tiba-tiba Taemo kemudian mendapat telepon dari stafnya yang memberitahukan tentang kondisi kesehatan kakek Dago. Walaupun akhirnya Taemo tahu bahwa itu adalah akal-akalan kakeknya saja. 김 박사, 나 말이야 머리부터 발끝까지. 아이고. Sekalipun mengetahui akal-akalan kakek Dago, Shinhari secara tiba-tiba mengajukan diri untuk menjenguk kakek Dago di rumah sakit. 병원에 가보는 건 어때요? 네? 저 같이 시간 보내다 보면 마음이 풀어지실지. Sambil membawa makanan dan obat-obatan tradisional, Shinhari kemudian menjenguk kakek Dago. Walaupun baru saja datang, Shinhari sudah disuruh pergi oleh kakek Dago. Namun Shinhari tidak mempedulikannya dan malah mengantarnya ke toilet. Bahkan menawarkannya teh herbal tradisional yang ternyata disukai oleh kakek Dago. Dan sekalipun menyukai pelayanan Shinhari, kakek Dago tetap berpura-pura memasang muka cemberutnya. Bahkan secara tak sengaja, mereka berdua berbincang hangat saat mengomentari acara di televisi. Apalagi diselingi nyanyian Shinhari yang ternyata memiliki suara yang sangat merdu. 날도 쌀쌀 쌍화차 제대로 하는 카페가 있다고 해서 제가 다녀왔거든요. 차가 또 거기서 거기지. 잠시만요. 이거 정말 제대로네. 요즘 같. 참돔이네요. 아이 참돔도 새끼가 뭐가 크다고. 저놈보다 더 큰 놈도 잡아보셨어요? 남의 말을 안 믿는데 크기가 내 키. 봐요. 이게 참돔이지. 저게 뭐야 전사. 딱 단둘이 1대1로. 이게 흔치 않은 건 아닌데. 저 됐고.
그럼 누가 뭘 했나? 미련 미련 미련. 이게 습관이 돼서 또 시끄러웠죠. 난 전혀 그쪽에 신경 안 쓰니까. 그 사랑 여자. Shinhari nampaknya agak kecewa karena usahanya mendekati kakek Dago kurang berhasil melunakkan hatinya. Namun Taemo memintanya untuk tidak putus asa dan terus melakukannya secara perlahan. 역시 회장님은 어렵네요. 천천히 해 우리. 서두르지 말자고요. Keberadaan kakek Dago di rumah sakit membuat para dokter melakukan pengecekan menyeluruh tentang kondisi kesehatan kakek Dago. Dan ternyata malah ditemukan penyakit lamanya yang kambuh lagi. Dan karena sudah beberapa kali dioperasi, dokter-dokter di Korea tidak menyanggupi jika harus mengoperasi lagi dengan peralatan yang ada. Namun mereka mengusulkan untuk mengoperasinya di Amerika. Tentu saja itu membuat Taemo sangat bersedih dan saat kakek Dago mengetahui penyakitnya, dia pun sangat kaget. 태무야, 어찌 된 게냐? 어? 내벽이 많이 손상됐어요. 이미 여러 번 재수술했던 터라 이번에 삽입한 스텐트에 문제가 생겼습니다. 혈관 Sebelum keberangkatannya mengantar kakeknya ke Amerika untuk menjalani perawatan, Taemo dan Sung-hun menyempatkan diri untuk memancing bersama kakek Dago. Satu hal yang biasanya sangat sulit dilakukan oleh Taemo dan Sung-hun. Mereka mencoba menghibur kakek Dago dengan memberikan perhatian khusus kepadanya. Dan itu memang cukup berhasil membuat kakek Dago senang. 저희한테 늘 큰 산이셨어요. 아프니까 좋네. Malam harinya, Taemo menemui Shinhari dan memberitahukan rencana kepergiannya ke Amerika untuk mengurus perawatan kakek Dago. Dan meminta Shinhari juga bisa ikut dengannya. Namun karena masih khawatir dengan gunjingan orang-orang di kantornya yang akan memperkeruh suasana hati Taemo yang sedang bersedih, Shinhari memilih tidak ikut dan akan menunggunya kembali ke Korea. Karena buat Shinhari yang penting sekarang adalah kesehatan kakek Dago. 나 불안합니다, 하리 씨. 아버지고 또 어머니인데. 지금 가장 중요한 건 회장 이해하지요, 태무 씨 마음. 우리 뭐 영영 헤어져요? 아니요, 근데 왜 그렇게 분위기 잡아요? 나 여기서 기다려요. 나 금방 돌아올 테니까. Setahun telah berlalu sejak kepergian Taemo ke Amerika. Diberitakan tentang penjualan produk makanan GoFood yang dikelola oleh Taemo di Amerika mengalami lonjakan kenaikan lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan itu tentu saja membuat tim kerja Shinhari sangat senang. Dan sekarang Shinhari menggantikan posisi Pak Gye sebagai asisten kepala. Sedangkan Pak Gye ternyata dipromosikan menjadi kepala tim produk baru. Yang walaupun terlihat terjadi persaingan di antara mereka, namun sebenarnya mereka semua adalah kelompok tim yang kompak. 두 분 싸움. 갈 땐 꼭 같이 가기. 약속? 칼리점을 또 해줘야지. Sementara itu, usaha baru yang dirilis Yoon Seo nampaknya mulai menunjukkan perkembangan yang baik, di mana Yoon Seo nampak semakin sibuk dengan usaha barunya itu, tanpa melupakan pemodal terbesarnya yaitu Sung-hun sendiri. 20년이라 너무 좋다 진짜. 사랑해요. 나도 사랑해요. Usaha Taemo di Amerika pun benar-benar menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan keberhasilan menjual produk makanan GoFood-nya. Namun nampaknya orang tua Shinhari sedikit kecewa kepada Taemo karena pergi ke Amerika lebih dari 1 tahun tanpa ada kabar. 아유 왜요? 아니 뭐가 이쁘다고? 저 면상 그렇게 열심히 뒤다보고 있어요. 금방 돌아온다 그러더니 그래요. 일 때문인지 딴 여자가 생긴 건지. 아 쓸데없는 소리. Walaupun sebenarnya orang tua Shinhari tidak benar-benar tahu kalau Shinhari dan Taemo sebenarnya selalu berkomunikasi secara daring, saling bertukar kabar dan kerinduan. 하리 씨, 하리 씨는 별일 없죠? 나야 뭐 늘 잘하지. 태우 씨, 미국 일은 하리 씨 잠깐만요. 야, 이건 태무 씨가 너무했다.
Suatu ketika, Shin Hari dikagetkan oleh adiknya Shin Hamim yang memberitahukan berita tentang Taemo yang digosipkan berhubungan dengan seorang artis Korea di Amerika. Shin Hamim terus memanas-manasi Shin Hari agar berhati-hati dengan Taemo. 쭉쭉 깜빡 예쁜 여자들 널렸을 텐데. 좀 차려라, 진짜 모르겠냐? Mencoba tetap tenang, Shin Hari lalu menelepon Taemo tapi sayang tidak diangkat. Akhirnya Shin Hari jadi kemakan juga gosip tersebut, sehingga dia memutuskan akan pergi ke Amerika untuk menemui Taemo. 이런 식으로 나오시겠다. 부장님, 저 다음 주 수요일까지 휴가 좀 쓸게요. Namun belum sempat berangkat, ternyata Taemo sudah ada di Korea dan dia sengaja tidak mengabari Shin Hari untuk memberinya kejutan. Dan setelah dikonfirmasi oleh Taemo, Shin Hari pun akhirnya merasa lega. Adapun kondisi kesehatan kakek Dago juga sudah pulih dan tidak lama lagi akan segera pulang. 터진 거야? 와, 그걸 아는 사람이. 나도 비행기 타고 나서 알았어요. 친구, 평범한 유학생이랑 만나고 있어요. 맞아요. Taemo memang lebih dulu pulang ke Korea untuk menemui Shin Hari, untuk menyampaikan pesan kakek Dago dan memastikan kalau Shin Hari sudah menerima lamaran Taemo dengan sepasang cincinnya, yang artinya kakek Dago sudah merestui hubungan mereka. Akhirnya, keisengan Shin Hari kepada Taemo saat kencan buta malah dipersatukan dalam cinta. Selamat berbahagia. 하리 씨만 손해일 텐데. 알죠? 나 다방면으로 아직 안 받아준다니까? 반지 꼈잖아요. 그럼 내요 나한테.